Mas Duncan kemarin di SEA Games juara juara 3. tiga. Ya nak sekarang mungkin darahmu ya yang dikirim ke sana ya. Nanti suatu saat kamu pasti akan ke luar negeri, kamu akan melanglang buana ke negara-negara. Seperti itu doa saya. Dan pernah juga diremehkan, disuruh waktu itu anak saya kan di Jakarta, disuruh pulang. Disuruh pulang, iya. Nggak mungkin nilainya anak sampean itu bagus, soalnya senjatanya itu anak sampean itu sudah lama, jadul seperti itu. Trao linh vật và tặng hoa cho các vận động viên. We have the honor. Semoga berkah, jadi tauladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Top Chair SIS. Pada kesempatan kali ini telah hadir bidan inspiratif dari Puskesmas Trosobo yang merupakan inspirasi bagi saya juga, yakni Mami Lili Puji Astuti AMDKOM. Terima kasih. Selamat datang Mami. Ya. Mami Puji ini salah satu sosok di balik kesuksesan atlet menembak SEA Games pada tahun 2021, yakni Paragra Duncan Tarumanegara Fuji Sentosa yang memenangkan SEA Games juara 3 pada atlet menembak. Selain itu juga sempat menang di Perprov, PON, Kejurnas, dan Indonesia Open. Itu untuk anak Mami yang pertama. Untuk yang kedua, yakni Mirabel Mayapada Halisa Virus Fuji Sentosa, yang saat ini adalah polwan yang ditempatkan di Polda Jatim dan masuk melalui jalur prestasi Caba. Mirabel ini juga merupakan atlet menembak ya Mi ya? Iya. Atlet menembak yang juga sempat memenangkan Porprov, Betul. PON ya Mi ya, Kejurnas, dan Indonesia Open Indonesia juga. Open. Iya, seperti itu. Jadi bagaimana Mami ya mulai dari kecil ini sudah melihat potensi Duncan dan Abel ini, kalau oh iya anakku ini punya potensi loh di menembak, itu gimana Mi ceritanya? Ya itu dari papanya. Papanya itu kan sering nembak burung ya. Nembak Beda. burung, iya beda. Beda-beda. Ternyata anak-anak itu kok ngikut di belakangnya gitu loh. Jadi sering kalau ke taman gitu kan nembak ya. Ya ikut aja. Akhirnya saya mungkin anak itu jiwanya ke situ. Akhirnya saya ikutkan les di Kodam, Sempat diperbagin, ikut les. betul. Iya. Itu umur berapa Mi? Kalau dan kan saya mulai tahunnya tuh tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Saking bersejarahnya Saking sampai besar, hafal. sampai saya hafal. Ternyata begitu di sana dia dites nembak 3 kali tuh di angka 10 semua. Luar Makanya biasa iya sekali, betul. Mas Alhamdulillah. Akhirnya sama pelatihnya, ya sudah kamu bisa ikut latihan di sini. Dan awalnya seperti itu saja. Kalau Abel itu hanya duduk-duduk sambil nungguin masnya. Tapi yang itu, yang ibu-ibu yang lain-lainnya itu bilangnya gini, ngapain kamu duduk? Kamu itu nggak mau tak prestasi sama kakak seperti itu. Akhirnya ikut juga di nembak. Ya sekarang sudah jadi hobi yang membanggakan. Gitu. Iya. Gitu ya, dari bentuk Mami yang sudah apa ya istilahnya sudah mulai melihat potensi sampai hingga detik ini bisa mengharumkan nama Indonesia ya Mas Duncan kemarin di SEA Games Di SEA Games, juara 3. tiga. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Nah, terus untuk Mami kan bentuk support itu di sini ada banyak ya Mi. Ada yang support secara finansial, support secara mental, support secara lain sebagainya. Nah, yang Mami rasa paling orang tua butuhkan ketika sudah mengenali untuk ini apa potensi anaknya itu support yang terbesar itu apa Mi? Support yang pertama memang dari keluarga. Oh ya, dari keluarga. Jadi saya itu selalu mengikuti anak saya kemanapun pergi, kemanapun dia lomba, setiap hari latihan gitu ya. Dia apapun hari Minggu ataupun hari besar libur, saya mesti ikut di belakang. Pokoknya saya selalu menunggu anak saya di belakangnya.
selalu mendoakan seperti itu. Jadi tidak ada hari liburan sih kayaknya dulu itu ya. Pokoknya Iya. pertama itu dukungan selalu ada kalau kita ini loh mendukung anak kita. Betul. seperti Jadi itu. kalau kepingin anak sukses ya seperti itu, kita harus fokus di belakangnya. Jadi kita harus ikut merasakan anak saya berjuang, saya juga harus berjuang. Dan ya itu saja, saya bisa mendoakan dari belakang. Ya kalau lomba itu ya saya tiup itu Iya. di belakangnya, saya mendoakan. Di ya. mananya Mi yang ditiup? Ubun-ubun nih, Oh, saya iya. ubun-ubunnya. Iya, iya, iya. Pasti dia minta doa dari saya. Istilahnya itu didongani. Iya, restu kan? ibu yang utama ya, Mi. Betul, dia Benar-benar. selalu percaya dengan doa Doa orang orang tua. tuanya, terutama mamanya gitu. Kalau boleh tahu Mi ya, spesifiknya nih, kadang kan kita kan juga pingin ya mendoakan terus bisa terijabah istilahnya. Boleh nggak Mi berbagi kayak doa seperti apa yang Mami panjatkan untuk kedua anak Mami sehingga bisa berhasil seperti itu? Ya, kalau saya mau sesuatu, saya harus minta izin dulu sama suami saya. Oh ya. Kemanapun Restu itu. suami yang Kalau pertama. suami, kalau papanya enggak setuju ya sudah enggak Oh, setuju. iya. Berhubung ini semuanya senang mendukung, jadi alhamdulillah, jadi support dari semuanya. Dan tak lupa dari doa orang tua. Oh, orang tuanya Mami sama Iya. orang tuanya Papi ya? Orang tua saya dulu kalau masih hidup ya orang tua saya sama mertua. Mertua. Sekarang orang tua saya sudah meninggal, jadi ibu mertua saya itu sebagai pengganti dari orang tua saya. Jadi kalau mau lomba ataupun mau ada event apa, saya minta doa ke sana, minta suwo istilahnya di Sowo. Suwo. Oh iya, kalau orang Jawa istilahnya iya, percaya suwo. itu. Anak saya dua-duanya juga percaya dengan doanya. Jadi selalu telepon atau minta doa eyangnya dan saudara-saudara yang lainnya. Yang saya minta itu semuanya doa. Kalau saya minta doa saya tidak malu. Jadi saya mintanya hanya doa. Siapapun selalu saya minta doa untuk kesuksesan anak-anak Kesuksesan saya. anak, iya. Kalau boleh tahu nih Mi ya, misalnya gimana sih Mami berdoa kayak ya Allah mudah-mudahan anak saya menang, atau mungkin Mami hanya sebatas ya Allah biarkan anak saya ini menikmati pertandingan, atau memang kita doanya pengen menang gitu. Iya. Dulu Mami gimana doanya? Ya doa seperti orang-orang yang lainnya ya mungkin ya. Saya kalau anak saya lomba misalnya 1 minggu pun Iya. saya puasa. Oh, puasa Iya. dulu yang pasti. Puasa. Kalau sholat wajib itu memang sudah Memang. wajiban kita ya. Iya. Kalau sholat sunat ya sholat tahajud malam itu, sholat duha. Ya terus jangan lupa berbagi meskipun itu sehari hanya 1.000 rupiah. Rp1.000. Saya akan berbagi gitu. Terutama juga ke anak-anak yatim, juga saudara-saudara atau lingkungan di sekitar saya. Ya, iya. tak lupa juga itu yang nomor 1 ke ibu mertua Ke saya. ibu, iya, karena ibu itu restu yang Iya, pertama. doanya ibu itu sungguh mustajab. Luar biasa sekali ya Mi, memang doa ibu ini, dan Mami juga nggak mengenal lelah untuk mendoakan anak-anaknya, untuk minta restu ke orang tua Mami juga, ke mertua Mami juga ya. Jadi memang yang pertama itu doa ibu. Baik itu ibu sendiri atau mungkin Mami bisa ke jenjang yang lebih tinggi, ke ibunya, ke mertuanya. Mertua. Terus juga jangan lupa bersyukur dengan cara berbagi ke anak yatim gitu ya Iya, Mi. Jadi mungkin ini tips dan trik yang mungkin bisa dipakai ya untuk para pendengar podcast Top Chersis. Jadi yang pertama jangan lupa untuk restu orang tua. Selain itu, selain kewajiban kita terpenuhi seperti sholat dan puasa, kita juga bisa ditambahi dengan puasa sunnah atau tahajud. Dan yang terakhir ya ini berbagi dengan sesama. Nah, untuk atlet ini kan memang treatmentnya, perlakuannya juga beda ya Mi. Mungkin ada nggak Mi kayak nutrisi atau makanan khusus yang Mami siapkan biar anak saya ini fisiknya kuat ketika tanding? Iya. Mungkin bisa berbagi Mami. Saya akan menceritakan pengalaman dulu ya, Iya. sebelum anak-anak besar seperti ini. Karena dulu waktu anak saya itu SD, pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi saya periksakan anak saya itu, terutama yang Duncan ya. Saya periksakan, saya bawa ke Dokter Sutomo. Di sana diambil diambil darahnya. Oh, cek darah. Ya, ternyata di sana enggak ada. Saya bilangnya harus dibawa ke Singapura. Oh, harus keluar Iya negeri betul. dulu. Ya sudah, demi anak ya, apapun saya lakukan karena saya punya prinsip seperti ini. Saya tidak akan hidup miskin kalau untuk membiayai anak saya. Jadi ya sudah, apa katanya dokter dikirim ke Singapura.
Tetapi dalam doa saya waktu pengiriman darah Iya. itu saya berdoa, ya nak sekarang mungkin darahmu ya yang dikirim ke sana ya. Nanti suatu saat kamu pasti akan ke luar negeri, kamu akan melanglang buana ke negara-negara. Seperti itu doa saya. Jadi kita tidak tahu kan doa itu kapan. Kapan terkabul? Iya, diijabah sama Allah. Jangan putus asa untuk berdoa. Itu doa saya dulu seperti itu. Ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan meskipun itu sudah bertahun-tahun ya. Ternyata anak saya sekarang bisa kemana-mana, ke luar negeri, ke Jerman, ke Korea, Ke Korea, iya, kemarin. ke Kairo, ya, ke Mesir, pokoknya ke Vietnam, ke Filipina, pokoknya semuanya anak saya alhamdulillah. Jadi itu mungkin ya karena doa orang tua yang sungguh-sungguh dan tanpa lelah saya mendoakan anak-anak saya. Begitu. Kalau untuk nutrisi sebetulnya sama dengan anak-anak yang lain ya. Justru hobi saya, anak saya itu dimasakkan saya itu lombok hijau teri. Oh, lombok hijau teri. Iya. Tinggi protein juga, Ya, kalsium. itu yang vitamin C. istimewa mungkin ya karena dimakan seotak-otaknya ya mungkin ya. Kalsium untuk pertumbuhan proteinnya Jadi, tinggi nih. nggih, betul. Kesenangan anak saya itu kalau pulang, kalau apa itu ya itu aja. Ma minta dimasakna lombok hijau teri. Lombok hijau teri. Itu hobinya. Ya itu mungkin ya gizinya banyak ya. Gizinya di Ya, situ. sederhana tapi banyak gizi gitu ya. Jadi jangan malu kalau makan teri karena itu mengandung banyak protein. Banyak nutrisi, iya. Jadi luar biasa sekali memang doanya Mami yang dipupuk sejak dini tuh akhirnya memang dikabulkan sama Allah. Jadi Amin, memang amin. apapun Iya. doa kita itu enggak pernah yang tidak terkabulkan. Jadi selama kita mau bersabar pasti dikabulkan Iya, ya Mi. betul, betul. Menurut pengalaman Mami seperti itu. Ditambah lagi jangan sampai kita mengunderestimate makanan ya Mi ya. betul. Kalau orang kan kayak ikan asin itu ada apanya, padahal kan tinggi kalsium juga, Betul. terus ada proteinnya juga, seperti itu. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih Mi, kan nggak mungkin juga selama Duncan ataupun Abel kecil hingga sekarang nggak mungkin berjalan mulus, nggak mungkin kita sama selalu terkait dengan pendapat dan prinsip. Betul. Ada nggak suatu kejadian yang mungkin ada perbedaan nih antara pendapatnya Mami dengan pendapatnya anak-anaknya Mami atau prinsip yang berbeda? Lah bisa cerita sedikit nggak Mi tentang itu dan cara mengatasinya? Ya, pernah. Anak-anak itu pernah protes. Teman-temannya podo rekreasi, podo pergi kemana-mana. healing, iya, iya. Keluarga juga gitu. Mungkin diiming-imingi, ngapain kamu kok di lapangan terus seperti itu, ya kan? Iya, iya, Kamu benar. lo cik enom, ayo wes berlibur gitu. Iya. Saya tapi ya dengan cara pendekatan, diskusi tidak harus di rumah. Iya, kita cari tempat yang nyaman. Iya, biar nggak bosen ya, Mi, ya, betul. Jadi kita bener. pertama ngajak mereka anak-anak nge-mall. Ayo kita Oh, iya. main atau berenang seperti itu. Jadi memang waktu saya saya khususkan memang untuk keluarga, Untuk fokus keluarga. di keluarga. Benar, Kalau benar. kerja ya sudah kerja, kalau pulang ya itu untuk keluarga anak-anak, ya full. untuk anak-anak ya. Jadi saya ajak ngomong, saya ajak diskusi, ini loh begini. Memang kan kita kan harus berakit-rakit ke hulu ya, Iya, nanti bersenang benar. ya kemudian. Jadi lama-lama anak-anak mengerti. Ternyata begitu dewasa tahu, oh bener, mama saya itu benar ternyata. Karena saya itu sebagai remote control anak-anak. Anak-anak, benar. Saya di situ fokusnya, ya makanya kamu kan tahu sekarang hasilnya bagaimana. Anak-anak sekarang kalau enggak ada lomba itu tambah gini, mah kok lama ya mah enggak ada lomba ya. Jadi mereka itu tambah ketagihan gitu, yang iya, iya. yang dulunya Tambah pernah challenge-nya betul. mereka, bener-bener. Karena ya mungkin ya mendapat hadiah, ya kan bisa pergi kemana-mana gratis. Kebanggaan tersendiri, betul, bener. gitu loh. Jadi ya wes kita nikmati aja sekarang. Oh iya, berarti intinya menyelesaikan masalah tanpa emosi ya, Mi ya. betul. Ketika masalah kan Nggak memang bisa. emosinya naik ya, jadi kita ajak jalan-jalan dulu biar meredam, baru nanti Mami sebagai ibu masuk di situ Iya. ya, masuk untuk memberikan jalan tengah. Kita kan Iya, iya. tahu karakter anak masing-masing. bener. Oh, anak ini bagaimana? Ini diem, yang ini agak cerewet, itu sudah paham. Oh ya, luar biasa Mami dalam mendidik anak. Terima kasih. Ilmu yang sangat berharga, apalagi buat saya yang belum punya anak mungkin bisa dicontoh Ya, suatu saat mudah-mudahan. nanti. Oke, jadi kan untuk selama kita hidup kan selalu ada ups and down-nya ya Mi. Akan selalu ada titik di mana kita berada di atas ataupun di bawah. Pernah nggak Mi kayak cobaan terbesar
untuk Mami maupun suaminya Mami, terus Duncan dan Abel yang sampai sekarang itu Mami masih ngerasa oh iya ini cobaan terbesar saya gitu. Iya. Sebelum masuk ke situ juga pernah saya juga diremehkan anak-anak itu ya. Mungkin dengan bodinya anak saya kan bukan tinggi besar. Ya anak saya Ini ya, yang mana Mami? yang nomor Duncan 1 atau ya Duncan? Duncan. Pernah diremehkan orang. Nggak mungkin anak sampean itu bisa go internasional. Nggak mungkin anak sampean itu dengan nilai bagus seperti itu. Dan pernah juga diremehkan, disuruh waktu itu anak saya kan di Jakarta, disuruh pulang. Disuruh pulang, iya. Nggak mungkin nilainya anak sampean itu bagus, soalnya senjatanya itu anak sampean itu sudah lama, jadul seperti itu. Oh, itu senjata padahal Mami beli sendiri Iya, atau dapat? beli itu sampai jual mobil loh saya Oh itu. ya Allah, perjuangannya enggak main-main Betul, padahal betul. ya. Pernah sampai jual mobil gitu. Jadi saya sudah masa seperti itu sudah terlewatkan Terlewati. ya. Jadi pernah diremehkan, wis pokoknya. Tapi anak-anak begitu dengar seperti itu tambah semangat. Menjadi semangat. Bagaimana Mas supaya aku? Iya, saya bilangnya gini aja. Kamu kalau diremehkan orang, kamu jangan marah, kamu jangan benci, kamu justru harus semangat, ya kan? Buktikan kalau kamu itu bisa. Saya gitu kan. Benar. Akhirnya yaitu semakin dia diremehkan orang, semakin membuktikan bahwa oh iya Ma, aku tuh ternyata bisa ya Ma. Iya, dan tak lupa ya itu tadi. Anak-anak tidak pernah berani selalu patuh dengan saya. Mereka memang punya prinsip kepingin membanggakan mama dan papanya dan juga keluarganya. Karena ya dua-duanya sekarang memang sudah menjadi milik negara. Milik negara. Jadi memang harus ikhlas. harus ikhlas, iya. Ya pasti pengorbanannya banyak. Jarang ketemu seperti Nah, itu iya, kan. itu. Iya, ya wis mari kita lalui saja. Mudah-mudahan ini sebagai apa ya? Sebagai contoh aja untuk pengalaman dari saya. Nggih. Luar biasa loh Mi, contohnya pengalaman yang mungkin enggak bisa enggak bisa kita dapatkan dari lain. Maksudnya ketika kita masih merintih kan kadang kan ada beberapa orang yang kena omongan orang dikit itu langsung oh ya udah mungkin aku nggak bisa gitu kan. Tapi ketika kita menjadikan cemooh orang lain itu sebagai batu loncatan, Sebagai cambuk. maka kita bisa melompat lebih tinggi kan Iya, istilahnya betul, seperti betul. itu. Nah, Support jangan lupa. iya, support yang penting memang keluarga. Betul. Nah, karena memang keluarga itu rumah untuk tujuan hidup kita. Iya, Nggih. betul. Nah, itu terus untuk terkait dengan Adik Abel sendiri nih, mungkin bisa sedikit cerita perjuangannya Adik Abel untuk bisa masuk Polwan. Pasti kan enggak main-main Mi kan ya. Iya. Pasti banyak yang diperjuangkan, banyak yang harus dikorbankan. Mungkin bisa Iya. sedikit cerita. Beberapa kali memang mendaftarkan, dia memang cita-citanya jadi polwan. Angkatan laut, angkatan Iya. darat itu sudah beberapa kali memang dicoba. Kalau daftar di polwan selalu pulang dengan tangisan. Kenapa? Tidak pernah mendapat nomor. Oh, ya. Karena ya mungkin dari tingginya memang biasanya kan 160. 160. Sedangkan anak saya hanya 158. Jadi Kurang 2 senti padahal yang kurang 2 senti. Ternyata saya bilang gini, sudah, kamu percaya nggak sama doanya mama? Gitu ya. Akhirnya dia percaya sama doa saya. Lah kok ternyata itu ada di grup Perbakin. Kalau ada jalur prestasi, saya langsung bilang, Dek, ini mungkin rezekimu, Dek. Apa Ma? Ada pendaftaran, ternyata tingginya minimal 157. Ternyata dia berjuang tanpa lelah, pulang malam, berangkat subuh pagi. Alhamdulillah, tanpa uang sepeser pun luar biasa. anak saya bisa keterima jadi polwan dari jalur prestasi. Ya Allah, alhamdulillah. Itu setelah mencoba berapa kali Mi? Berkali-kali. Berkali-kali ya. Iya, Berkali-kali akhirnya ada jalur prestasi. iya betul. Dan memang ya itu rezekinya ambil di situ. Memang diajarkan untuk bersabar dulu ya. Iya. Mi. Ya alhamdulillah Luar biasa, anak-anak dan memang selalu yang utama Iya. memang doa Mami. iya, percaya dengan doanya Ya, mamanya. percaya dengan doa Mami. Iya betul. Luar biasa sekali. Nah, iya Mi, kita flashback ke belakang ya. Kan saya dulu pernah bekerja di KONI Jatim pas waktu iya. PON 2016 Betul. ya. Nah, itu kan saya juga
kan sewaktu kita kumpul nih ya, sewaktu Monef itu saya mendengar kalau menembak ini sangat susah untuk kita masukin, sangat susah untuk kita masukin tim kesehatan karena memang menembak ini ikut dalam klub pribadi dan rata-rata orangnya ini menengah ke atas. Jadi untuk kita masuk itu sangat sulit gitu. Jadi pernah nggak sih Mi ada momen dimana ketika Duncan atau Abel baru masuk tuh Mami ngerasa minder karena mungkin kita hanya sebatas ini ya PNS, sedangkan mereka ini dari kalangan menengah ke atas. Pernah nggak sih Mi merasa seperti itu? Iya, iya memang pernah sih diremehkan. Sering atau pernah? Iya berkali-kali Berkali-kali ya. Berkali-kali diremehkan. Kenapa? Saya pernah itu gini, ada orang yang bertanya begini, loh ibu apakah suaminya itu TNI atau Polri? Saya bilang enggak, saya orang swasta, saya orang sipil, saya bilang gitu. Loh kenapa kok ibu bisa masuk ke nembak seperti ini? Kok bisa masuk ke sini? Bilang gitu. Loh, saya kan kepingin anak saya menyalurkan bakat anak saya. Ya, apakah memang di sini tuh hanya untuk keluarga TNI Polri? Saya bilang gitu. Ya enggak begitu, ternyata begitu pas waktu lomba anak saya dapat juara. Kebetulan waktu itu ada juara wali kota ya, kejurnas. Ya, kejurnas. Kebetulan anak saya juara 2. Jadi mereka langsung ya diem aja. Mungkin ternyata ibu ini bisa meskipun orang sipil bisa masuk ke sini membuktikan gitu. lewat prestasi. Betul, ya. Iya memang seperti itu. Jadi kamu harus bisa membuktikan, kamu jangan mau diremehkan orang gitu. Dan kamu juga jangan meremehkan orang. Karena dari prinsip anak-anak itu kan saya bilang gini, jangan jadi orang yang sombong, ya selalu berbaik hati, berbuat baik, itu yang selalu saya tekankan sama anak-anak saya. Iya, menghormati orang tua terutama. Seperti Luar biasa itu. sekali. Ya. Berarti kejurnasnya itu baru yang pertama kali ikut tanding Waktu itu dan langsung dapat juara Dapat 2. Alhamdulillah. Iya, sujud syukur. Saya itu ya Allah, saya itu langsung dan anak saya menangis. Begitu pertama kali mendapat juara itu begini. "Ma, aku nanti itu naik podium Tama." "Bener Tama?" "Iya nak, kamu nanti naik podium nak." Kita rangkul-rangkulan, nangis, langsung telepon papanya, langsung telepon eyangnya. Alhamdulillah atas doanya anak saya akhirnya jadi juara. Seperti itu. Iya, perjuangannya memang sekali. Doa ibu yang selalu mendukung juga. Iya, dan selalu mendampingi ya. Jangan lupa meskipun bener. jenengan atau siapapun punya baby sister atau punya pembantu ya mohon maaf ya. Tolong anaknya jangan sampai di nomor Tetap dua kan. dikontrol, iya. Jadi nomor satu tetap fokus kita pada anak-anak ya. Karena memang saya pernah dengar juga nih Mi, yang istilahnya ketika kita gagal di pekerjaan atau kita gagal di hal lain, itu kita masih bisa mengulang. Tapi ketika kita gagal untuk mendidik anak, kita nggak akan bisa mengulang waktu yang terlewatkan gitu. Jadi betul. itu yang Mami terapkan Iya, ya. karena memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk anak dan mendukung prestasi anak. Iya betul, gitu. ya beneran. Luar Remote biasa control ya sekali. kita Iya, ya. bener, remote Iya. control Mami luar Iya. biasa. Jadi ada nggak Mi satu pesan khusus atau tips dan trik dalam mendidik anak biar nanti bisa menjadi seperti Mas Duncan dan Mbak Abel ini? Mungkin bisa Mami sampaikan ke pendengar. Oh boleh. Ya, yang terutama kita harus mendukung apa yang jadi hobinya anak-anak. Jadi tolong fokus selalu sama anak-anak, fokus di belakang anak-anak. Jangan lupa, jangan takut miskin untuk biaya anak-anak. Ya, jadi selalu mendoakan anak-anak dan tak lupa berdoa untuk minta petunjuk sama Allah itu ya. Juga orang tua, meskipun itu tidak ada orang tua, mertua itu sama. Ya. Jadi itu aja dari saya. Tak lupa Full of senyum. dari suami yang selalu mendukung pasangan ya. Iya, Mi. Bener, gitu. bener. Apa katanya suami juga ya? Itu dari suami. Iya. Gitu. Jadi baik, untuk segmen kali ini kita akhiri dan saya mau menambahkan beberapa review terkait dengan ilmu parenting yang mungkin bisa bermanfaat untuk pendengar. Jadi yang pertama, peka-pekalah untuk menjadi orang tua ketika kita melihat potensi anak. Ketika kita melihat potensi anak, apapun yang kita punya saat itu bisa kita korbankan. Kalau kita tidak bisa mengorbankan dalam bentuk
finansial, kita bisa korbankan dalam bentuk dukungan dan doa. Karena lagi-lagi kita kembalikan lagi, nggak ada yang nggak mungkin kalau memang itu sudah jalannya. Nggak ada yang nggak mungkin ketika itu kita terus berdoa. Dan yang kedua, yakni restu oleh ibu ya Mia. Meskipun jenengan semua sebagai seorang ibu juga jangan lupa meminta restu kepada ibu Anda sendiri maupun mertua. Dan yang terakhir, jangan sombong. Meskipun kita sudah berada di atas, kita harus tetap bersyukur dan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berbagi ini tidak hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam sharing seperti ini, Iya, betul. maupun hal lain. Yang penting apapun yang kita keluarkan dari hati, pasti akan sampai dari hati juga. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.